Penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di DKI Jakarta berimbas kepada lalu lintas di kawasan Bekasi Barat. Perempatan Bekasi Barat terpantau sepi pada malam minggu. Perempatan yang terletak keluar pintu tol Bekasi Barat terpantau lengang. Walau begitu, masih ada sejumlah kendaraan yang melintas seperti kendaraan pribadi roda 2 dan 4, serta angkutan umum. Kendaraan bermotor roda 2 juga masih terlihat mengangkut penumpang. Penggunaan masker juga belum dilakukan oleh semua pengendara di Kota Bekasi. Lalu lintas juga terpantau lengang hingga ke kawasan Jembatan Sumarekon, Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi juga mulai mempersiapkan sejumlah langkah terkait disetujuinya PSBB oleh Kementerian Kesehatan. Wali Kota Bekasi bersama dengan Polres Bekasi melakukan patroli malam untuk memutus mata rantai penularan penyakit COVID-19. Patroli dilakukan rutin setiap malam sejak Kota Bekasi menerapkan jam malam. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Gemma Tanjung langsung dari Kota Bekasi. Gemma, bagaimana berjalannya patroli pada malam hari ini? Ya Eva, tadi sekitar pada pukul 10 malam waktu Indonesia Barat, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan juga Kapolres melakukan patroli malam rutin setiap kali dilakukan sejak Kota Bekasi menerapkan jam malam untuk memutus rantai penyebaran penyakit COVID-19. Dan untuk bertanya lebih lanjut mengenai patroli malam ini, saya sudah bersama dengan Wali Kota Bekasi, yaitu Bapak Rahmat Effendi. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Ya, Pak, ini kan patroli di sini sudah dilakukan selama seminggu sejak jam malam diterapkan ya, Pak ya. Ya. Bagaimana sih, Pak, warga-warga sekitar sini mau mengikuti aturan tersebut, Pak? Ya, tentunya kan untuk membawa masyarakat ya patuh terhadap sebuah peraturan apa yang disampaikan War tadi, butuh ya satu pemahaman, butuh satu penjelasan sosialisasi. Saya sampaikan Pak Kapolres pada Dandim ini udah 2 minggu yang lalu. Ini juga awal dari sebuah penetapan PSBB yang akan kita tetapkan. Jadi sebenarnya ini sudah berjalan beberapa hari ke belakang dan terus kita akan ingatkan seperti ini ya. Ini boleh mereka untuk melakukan transaksi untuk makanan, tapi tidak boleh makan di sini, harusnya take away. Kalau untuk penggunaan masker sendiri, Pak, saya lihat kan masih banyak yang belum menggunakan masker nih, Pak. Dari pemerintah sendiri bagaimana nih, Pak? Kota Bekasi sudah memesan 1 juta masker. Insya Allah 1-2 hari ini terus kita gulirkan, bahkan saya sudah ada stok sekitar 135.000. Besok mulai kita mulai kita berikan kepada seluruh warga masyarakat melalui jaringan puskesmas, jaringan kelurahan. Nanti setelah PSBB ditetapkan, kita akan menggunakan jaringan dari teman-teman Polres, teman-teman Dandim melalui Muspika. Tapi ketemu nanti. Sama tadi itu pembatasan di 29 titik, itu juga kita beri masker. Ya Pak, ini kan Pak Menkes sudah menyetujui wacana PSBB di kawasan Bekasi. Kira-kira kapan sih Pak akan diterapkannya, Pak? Dari medsos, dari online, iya, tapi kita belum lihat suratnya. Tapi itu diajukan 4 hari yang lalu oleh Pak Gubernur. Kan kita kolektif nih 5 daerah kabupaten kota. Dan Pak Gubernur kebetulan tadi saya sampaikan lagi, beliau sudah menyampaikan bahwa besok kita ada telekonferensi untuk membahas lebih dalam lagi tentang penetapan PSBB. Jika diterapkan nih Pak, nantinya PSBB ini akan sama tidak Pak aturannya seperti yang DKI Jakarta, Pak? Akan ada penambahan lain, Pak? Karena objeknya sama ya, bagaimana kita penanggulangan COVID-19. Tentunya sama, daerahnya pun juga sama. Hanya mungkin ada pada safety social netnya yang berbeda. Terus pemahaman terhadap antar wilayah. Saya kira itu aja. Nah, makanya DKI itu harus mengikutkan daerah-daerah yang menyangga dia, karena memang kan pergerakan orang dari kabupaten kota yang ada di pinggiran DKI. Nih Pak, untuk warga-warga yang akan terdampak di PSBB Pak, seperti warga yang bekerja harian atau pedagang, apakah akan ada bantuan Pak dari pemerintah tempat? Wali kota atau pemerintah kota sudah berhubungan dengan Pak Gubernur, ada data DTKS nanti ya, baik dari Kementerian Sosial maupun juga dari Pak Gubernur. Dan kami di pemerintah kota sedang menyiapkan data non DTKS, itu sekitar 135.000. Mudah-mudahan itu dapat mengakomodir ya. Tapi ini kan juga ada kabar Presiden mau memberikan. Mudah-mudahan dari 130.000 itu bisa dipenuhi. Jika PSBB sudah nanti dilaksanakan Pak, kalau misalnya masih ada warga yang belum mengikuti aturan tersebut, apa ada kebijakan Pak? Ada aturan yang mengikat, semisal ojol nggak boleh lagi bawa penumpang. Terus juga pembatasan dalam mobil angkot, nggak boleh, harus ada physical distancing-nya. Semua udah diatur. Saya melihat peraturan Gubernur nomor 33 itu berkenaan dengan penetapan
terhadap penanggulangan COVID itu rasanya kalau kita nih lihat di kota ini tinggal pelaksanaan labeling saja ya. Oke, terima kasih Pak Rahmat atas informasinya. Selamat kembali bekerja. Pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan Wali Kota Bekasi, dan saat ini memang patroli masih dilaksanakan untuk menghimbau kepada para warga agar tidak berkegiatan di atas jam 9 malam untuk memutus rantai penyebaran penyakit COVID-19. Kembali ke Anda di studio, Eva. Baik, terima kasih Gemma Tanjung untuk informasi Anda.